Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Agam Dada. Di video kali ini gue akan unboxing blind box Ultraman terbaru yang ada di Indonesia. Jadi kemarin lagi heboh, teman-teman pada share ada blind box baru Ultraman yang dijual di KKV Indonesia. Dan itu bikin gue geram. Soalnya gue udah beli mainan itu di Singapura dengan harga lebih mahal, anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf. Nih ya, jadi kemarin gue udah beli beberapa di Singapura. Nih harganya $9,90 atau $10 atau Rp100.000 lebih dikit. Tiba-tiba KKV ngejual nggak sampai sebulan gue beli di Singapura, KKV ngejual cuman 80.000 atau 79.000 kalau nggak salah. Ya pokoknya lebih murah, 30.000. Nih yang gue beli di KKV ya, ada stiker KKV-nya. Yaudah segitu aja curhatnya. Sekarang kita bagian review dan unboxing mainan Ultraman Blockcase ini. Let's go! Oke, dimulai dari series 4 dulu yang gue beli di KKV. Untuk Ultraman-nya nggak ada yang gue suka sih, biasa aja. Gue ngincer malah Elekingnya doang. Ya Allah, beneran Eleking kek. Nggak dapet kartu contekan kayak Pop Mart gitu ya. Ini tuh cara mainnya doang di sini. Oke, kira-kira dapat apa? Oke, ini stand base-nya nggak ada contekan karakter ya guys. Berarti ada di sini nih. Hirup-hirup dulu. Wah, bukan lagi. Dari kepalanya kayak Belial tapi warnanya abu-abu. Gua nggak paham dah nih. Ini armornya guys. Lanjut box nomor 3. Oke, di sini gue ngincer Mebius atau Orb deh, atau Orb. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 2 lagi. Ini yang satu berarti stand base, nggak perlu gue sobek. Yang ini nih. Wih, kaget gue. Dari kepalanya dapat Ultraman Reboot. Ya not bad lah ya. Nih lihat bagian dadanya. Bener ya Ultraman Reboot ya. Oke, ini series pertama yang gue beli di Singapura dengan harga $9 atau 10 lah, hampir 10 ya. Gue ngincer 3 atau Zero boleh lah, atau Gaia. Oh, yang paling utama ini Alien Baltan. Di series nomor 1 nih banyak inceran gue ya. Dan ini beli di Singapura dengan harga 100.000 lebih dikit. Ini udah harga mahal, harusnya dapet nih, harusnya wangi nih. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Wah, ya bukan lagi anjing. Dapat Zero sih, tapi yang model lunar gini yang warna biru, anjay. Gue nggak ngincer ini, gue nggak ngincer, sumpah. Astagfirullahaladzim. Gokil, dari segini banyak nggak ada yang wangi. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. Ya udah langsung aja gue rakit dan kita lihat lebih detail deh. Nggak semangat nih, males. Oke, setelah gue coba satu, ngerakitnya ternyata lebih complicated dari Q-Man, tapi lebih mudah ya karena barangnya lebih besar. So lanjut ke Galaxy version 02. Yang pertama pasang badan ke armornya dulu, terus pasang ball joint ini, leher buat sambungin ke kepala. Berikutnya gue pasang tangan, lalu untuk Z ada armornya, set tangannya lagi, lanjut bagian selangkangan, lalu ada ball joint warna hitam gini buat di selangkangannya. Tinggal pasang pahanya, part yang agak tricky guys, dan pergelangan kaki, lalu tangan. Nah, untuk Ultraman Z ini dapat aksesorisnya adalah tangan tambahan tapi lagi transparan kayak gini ya, kayak lagi mau ngeluarin jurus. Nah, kayak gini guys, not bad lah. Lanjut berikutnya, ini Galaxy version number 1, Giant of Light.
Dan ini yang terakhir, gue beli di KKV juga kemarin ya. Allahu Akbar. Aduh. Oke, akhirnya jadi juga ke-6 Blockies Ultraman. Keren-keren banget ya. Langsung aja kita lihat detailnya satu persatu. Yang pertama ada Belial Atrocious. Langsung kita lihat detailnya. Untuk Belial ini nggak ada dapat aksesoris apa-apa, mungkin karena armornya udah cukup heavy ya. Ada di tangan dan di kaki juga guys. Jadi dia tidak dapat aksesoris apapun. Jujur aja gue nggak kenal dia siapa. Belial pun gue belum tahu siapa. Belum nonton. Tapi ini detailnya oke banget dan warna hitam itu kelihatan gahar ya. Dan di sini ada kayak tengkorak-tengkoraknya gitu. Nice, really good. Berikutnya ada Ultraman Belial. Detailnya gahar banget guys. Yang gue suka adalah warna merahnya itu lebih glossy daripada warna hitamnya. Jadi kelihatan ada perbedaan gitu ya finishingnya. It's really good, like it a lot. Terus warna hitam dan merah ini salah satu kombinasi warna favorit gue dari zaman SMA. Nice banget, look at the details. Dan untuk Belial ini dapat aksesoris sepasang tangan transparan kayak gini. Aduh jatuh. Emang kalau di seriesnya dia ada tangan transparan gini ya? Gua belum kenal soalnya. Coba komen di bawah. Oke, lagi-lagi I have no idea untuk karakter Ultraman Zero ini, apalagi si Ultraman Zero Beyond ini, gua nggak tahu dia siapa, muncul di mana. Terus warnanya ungu dan silver kayak gini. Detailnya bagus banget ya. Armornya cukup heavy kelihatannya. Kepalanya juga berbeda dengan Zero yang reguler. Lalu dia dapat dua aksesoris kayak kampak gini ya, atau panah atau pedang atau apalah itu. Transparan warna ungu seperti ini. Detailnya cukup oke, cuman karena nggak tahu karakternya jadi kelihatan biasa aja. Berikutnya Ultraman Zero Luna Miracle. Ya lagi-lagi gue nggak tahu dia siapa. Tahu sih dia Zero dan Luna Miracle seperti biasa warna biru. Cuman kali ini gue agak kurang suka kombinasi birunya ya. Biru dongker terus ketemu biru nanggung kayak gini. Dan tanduknya juga warna biru, agak kurang oke menurut gue. Tapi kualitas detailnya tetap keren ya. Nice banget. Seperti ini, cakep guys. Dan untuk Luna Miracle ini dia dapat dua aksesoris tangan transparan seperti ini. Transparannya warna biru guys. Next ada Ultraman Reboot. Betul. Ya konon katanya Ultraman ini pertama kali muncul di movie-nya Upin Ipin ya. Cukup unik banget guys. Dan dibandingkan yang lain, dia ini aksesorisnya paling keren sih menurut gua. Dapat shield dan pedang transparan kayak gini. Untuk detailnya juga bagus banget. Gue suka karena kepalanya mirip Hayata ya. Yang membedakan adalah di kupingnya dia lebih modern gitu. Terus badannya juga, pattern badannya lebih modern sedikit. Nah ada shieldnya ini gue suka banget, keren. Bagian belakangnya ada mark seperti yang lain juga. Bagian kakinya nice lah. Dan yang terakhir ada Ultraman Z. Sengaja gue liatin yang terakhir karena ini favorit gue guys. Save the best for the last. Jadi ini Ultraman Z seperti yang didapetin Kapten Gento juga waktu lagi unboxing blind box Ultraman. Oke, ini detailnya bagus banget, cakep banget, like it a lot guys. Lihat ini guys, keren sekali. Perpaduan warna merah, biru, dan sedikit abu-abunya cakep banget. Yang agak sedikit ganggu ada di bagian tangannya ya. Oke, the rest is nice. Cakep banget guys. Dan untuk Ultraman Z dapat aksesoris tangan transparan seperti ini. Kenapa ya semua aksesorisnya rata-rata tangan transparan? Oke, langsung aja gue lanjut ke artikulasinya. Ini perwakilan aja ya, karena semua mostly sama artikulasinya. Dari kepala dulu bisa 360 derajat, bisa nehi-nehi aca-aca, ke atas segini jauh, ke bawahnya nggak bisa, rata gini aja. Tangannya ke samping segini jauh, bisa diputer 360 derajat. Sikunya single join kayak gini aja. Tangannya bisa diputer seperti ini. Aduh, ngikut. Pinggangnya bisa diputer 360 derajat. Lebar kakinya segini jauh. Ke depan ke belakang bisa split seperti ini. Lututnya single join seperti ini. Untuk kakinya bisa ke atas ke bawah gini, bisa diputer juga. Karena dia ball join kayak gini ya guys. Jadi cukup fleksibel. Dan ini perbandingan dengan mainan Ultraman merek ZD Toys, Ultra Egg, SAF Figuarts, dan Q-Man. So, menurut kalian lebih worth it mana? Q-Man dengan harga 39.000 atau Blockies dengan harga 79.000 rupiah? Komen di bawah. Wah, gokil sih.
makin banyak racun Ultraman official yang keren-keren banget. Fix gue bakal hunting lagi di KKV kalau lagi mampir, karena masih banyak wishlist yang belum gue dapetin. Pokoknya gue mau ngelengkapin form yang normal aja ya, basic form gitu guys. Kalau ketiga ini kayaknya bakal gue jual nih. Langsung aja deh, jual murah, satunya Rp55.000. Kalau ambil ketiganya Rp150.000 aja. Langsung dagang. Oke, gue bisa kasih skor mainan Blokis Ultraman ini 8. Karena emang harganya yang cukup terbilang murah, kualitasnya bagus, artikulasinya banyak, detailnya juga oke. Enak banget deh, ukurannya lumayan lah ya. Nggak kecil, nggak gede, jadi mau dibawa kemana-mana, mau difotoin juga tetap ganteng. So, skor dari kalian berapa? Langsung aja komen di bawah. Semoga review kali ini bermanfaat, bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman kalau mau beli mainan ini, atau sekedar menikmati kedetailannya saja, tidak apa-apa. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam, share terus ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian terinfo kalau ada mainan Ultraman semurah dan sekeren ini. Akhir kata, Bang Agam pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.